Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan Lab SSI UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan tentang penerapan model sistem dinamik untuk melakukan pemeliharaan operasional aset unit, transmisi, dan visualisasi luaran model dengan menggunakan dashboard studi kasus dari PT PLN Persero APP Semarang. Perkenalkan, nama saya Elvina Nisira Wadania, NPM 18032010184. Dengan saya Fadila Safa Azahra, NPM 18032010181. Selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Ervina. Nah, simulasi adalah proses perancangan model dari suatu sistem nyata dan pelaksanaan eksperimen-eksperimen dengan model ini untuk tujuan memahami tingkah laku sistem atau untuk menyusun strategi atau dalam suatu batas yang ditentukan oleh satu atau beberapa kriteria sehubungan dengan sistem operasi tersebut. Pada umumnya terdapat 5 langkah pokok yang diperlukan dalam menggunakan simulasi, yaitu 1. Menentukan sistem atau permasalahan yang akan disimulasikan. Yang kedua, menentukan tujuan simulasi, apa yang harus dipecahkan, dijawab, dan disimpulkan atas permasalahan tersebut. Dan hal-hal lain yang mendukung terwujudnya model simulasi. Yang ketiga, pengembangan model simulasi dan uji terhadap kebenaran proses perhitungan yang ada di dalamnya. Yang keempat, menentukan model simulasi yang dengan menentukan lamanya simulasi atau dilakukan beberapa kali dan uji. Yang kelima, analisis hasil dari simulasi. Nah, FANSIM sendiri ialah merupakan suatu perangkat pemodelan visualisasi yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. FANSIM PLE atau Personal Learning Edition merupakan suatu konfigurasi dari FANSIM yang dirancang sehingga penggunanya lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamik. FANSIM PLE sendiri itu menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam menggunakan atau membangun model simulasi dari diagram simple casual atau casual loop diagram atau diagram stock dan flow atau stock and flow diagram. Berikut adalah contoh gambarnya. Jadi, aset sendiri itu merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset sendiri memiliki beberapa klasifikasi masing-masing, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Pembagian ini merupakan klasifikasi menurut Wegan et al. Pemodelan dan simulasi model didefinisikan sebagai suatu deskripsi logis tentang bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponen berinteraksi. Salah satu syarat pokok untuk mengembangkan model adalah dengan menemukan variabel apa yang penting dan tepat. Penemuan variabel sendiri sangat erat kaitannya dengan pengajian terhadap hubungan-hubungan yang terdapat di antara variabel. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Hal tersebut tak lain merupakan prinsip dari pemodelan sendiri, yaitu tujuan dari sebuah pemodelan adalah untuk dapat mempermudah analisis dan pengembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Fadila Safa Azahra. Jadi selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Verifikasi ini sendiri dilakukan untuk menjamin kebenaran suatu model berdasarkan nilai matematis dan konsisten secara logika. Sedangkan validasi model merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk dapat mengetahui dan membuktikan bahwa proses atau metode yang dipakai dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasikan dengan baik. Lalu untuk rumus validasi ini ada 2 rumusnya. Yang pertama, melakukan perbandingan rata-rata atau mean comparison. Dengan rumus nilai rata-rata hasil simulasi dikurangi nilai rata-rata data dibagi sama nilai rata-rata data. Nah, dianggap validnya itu ketika nilainya kurang lebih sama dengan 5%. Lalu rumus kedua ada variasi amplitudo atau percent error variance.
dengan rumus standar deviasi model dikurangi standar deviasi data dibagi standar deviasi data. Nah, model ini dianggap valid jika nilainya lebih kecil sama dengan 30%. Jadi, untuk studi kasusnya yaitu permasalahan yang kami hadapi dalam permodelan jurnal ini adalah bagaimana cara membuat sistem dengan menggunakan aplikasi. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai penggunaan perangkat lunak FENSIM dalam menyelesaikan masalah untuk mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimpulkan secara dini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukanlah manajemen aset untuk pemeliharaan dan monitoring terhadap aset yang dimiliki oleh unit transmisi. Pemeliharaan dan monitoring aset tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem dinamik untuk memahami permasalahan yang ada dengan lebih jelas di PT PLN Persero APP Semarang. PT PLN APP Semarang dapat menggunakan hasil tersebut untuk melakukan pemeliharaan dan monitoring pada asetnya dengan lebih optimal ke depannya. Selanjutnya, dari studi kasus tersebut dapat dibuat model yang pertama yaitu cash flow diagramnya seperti ini. Jadi yang mempengaruhi aset condition itu ada aset lifetime, aset design lifetime, dan eksternal faktor. Dan dari eksternal faktor sendiri ada beberapa faktor yaitu geographic, temperature, quality, climate, dan overload. Selanjutnya ada stock flow diagram yang nantinya akan disimulasikan di aplikasi. Jadi selanjutnya kita simulasikan di dalam aplikasi FENSIM. Oke. Nah, sekarang sudah di FENSIM dengan stock flow diagramnya. Jadi untuk yang mempengaruhi aset condition itu ada condition effect di sini. Jadi ada acceleration factor yang komponennya itu accelerate lifetime, average standard lifetime. Lalu untuk eksternal faktornya tadi seperti yang di awal ada overload, quality, temperature, geography, dan climate. Nah, di dalam setiap variabelnya itu sudah ada equation-nya masing-masing. Yaitu yang pertama accelerate lifetime dengan dari data 17,5%, lalu average standard lifetime itu 25,88%. Lalu untuk equation di acceleration factor adalah average standard lifetime dibagi accelerate lifetime. Lalu untuk external factor overload itu sebanyak 0,1%, lalu quality 0,1%, temperature-nya 0,25%, geografiknya 0,15%, dan climate-nya 0,4%. Jadi rumus eksternal faktornya adalah jumlah dari semua faktor tadi. Lalu dari beberapa variabel tersebut mempengaruhi condition effect dengan equation eksternal faktor dibagi acceleration factor. Lalu disimulate, maka keluar keterangan seperti berikut. Jadi kalau keluar keterangan seperti berikut, maka simulasinya berhasil. Lalu yes. Lalu dapat didapatkan ada grafik dengan hasil seperti ini dan table path seperti ini. Graph pad dan table pad-nya akan dijelaskan lebih rinci di presentasi selanjutnya. Jadi didapatkan graph pad model asset condition-nya. Disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2040 kondisi aset di PT PLN mengalami peningkatan dan dapat mengoptimalkan pemeliharaan operasional aset di tahun-tahun berikutnya. Dapat dilihat terdapat tabel pad model asset condition di mana pada tahun 2017 condition effect didapatkan dari external factor dibagi acceleration factor sama dengan 0 dibagi 1,47886 sama dengan 0. Pada tahun 2018 sama dengan rumus yang sama
didapatkan hasil 0,676198 sampai tahun 2040, di mana condition effect-nya didapatkan dari external factor dibagi acceleration factor sama dengan 23 dibagi 1,47886 sama dengan 15,5526. Dari hasil output condition effect tersebut yang dapat mempengaruhi aset condition dapat diketahui bahwa persentase dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi pada output tersebut terlihat bahwa aset condition perusahaan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dengan kondisi perusahaan tersebut, maka perusahaan seharusnya memperhatikan kondisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi aset di PT PLN. Hal ini dilakukan agar kondisi aset mengalami peningkatan dan dapat mengoptimalkan pemeliharaan operasional aset di tahun-tahun berikutnya. Rekomendasi penggunaan software untuk penyelesaian masalah adalah menggunakan software PESIM, dikarenakan software tersebut lebih mudah digunakan, lebih mudah dipahami, serta lebih mudah diaplikasikan. Sekian dari kelompok 5, praktikan map SSI untuk presentasi ujian global kali ini. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.